Pagi itu, ayah Rian berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah merah padam, memegang ponsel anaknya yang bergetar dengan pesan dari Dimas. "Kamu ini apa-apaan, Rian? Cinta sesama pria. Keluar dari rumah ini sekarang juga," teriak ayahnya, suara menggema di rumah besar keluarga di pinggiran Yogyakarta. Rian membeku, jantungnya berdegup kencang seperti ingin meledak, dunia seolah runtuh dalam sekejap. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi ia menahan, mencoba mencari kata-kata yang tak kunjung keluar. Ayahnya, seorang pengusaha batik yang disegani di kampung, melempar ponsel itu ke lantai hingga pecah layarnya. Ibu Rian berdiri di belakang, tangannya menutup mulut, matanya penuh air mata yang tak bisa dibendung. Rumah yang selama ini penuh tawa keluarga besar itu tiba-tiba terasa dingin dan asing. Rian tahu ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Rahasianya yang selama 6 bulan ia jaga rapat-rapat, kini terbongkar begitu saja karena sebuah pesan malam tadi yang tak sengaja dibiarkan terbuka. 6 bulan lalu, di sebuah kai kecil tersembunyi di kawasan Kemang, Jakarta, Rian pertama kali bertemu Dimas. Malam itu hujan deras, Rian datang ke pertemuan dukungan rahasia untuk pria muda yang sedang berjuang dengan identitas mereka. Ia datang karena rasa kesepian yang semakin menggerogoti, setelah bertahun-tahun menyembunyikan perasaannya di balik senyum sopan di depan keluarga. Dimas, pria berusia 30 tahun dengan rambut agak panjang dan senyum yang tenang, sedang berbagi cerita tentang perjalanan seni lukisnya yang terinspirasi dari perjuangan menerima diri sendiri. Suara Dimas lembut tapi penuh keyakinan, mata hitamnya memancarkan kehangatan yang langsung membuat Rian merasa dilihat, benar-benar dilihat untuk pertama kalinya. Setelah pertemuan, mereka ngobrol di teras kai sampai larut. Dimas bercerita tentang masa kecilnya di Bandung, bagaimana ia kabur dari rumah karena tak sanggup menikah dengan wanita yang dipilih orang tua. Rian mendengarkan, hatinya berdegup, merasa ada ikatan yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi. Mereka bertemu diam-diam di taman kota yang sepi, di bioskop malam, atau di apartemen kecil Dimas di Tebet. Rian merasa hidup untuk pertama kali. Cinta mereka tumbuh pelan tapi pasti, penuh tawa kecil, pelukan hangat, dan obrolan panjang tentang masa depan yang mereka bayangkan. Tapi setiap kali pulang ke Yogyakarta untuk akhir pekan keluarga, Rian merasa seperti aktor di panggung. Ayahnya selalu bertanya, "Kapan kau bawa pacar pulang? Usia 28 sudah waktunya menikah, meneruskan usaha batik kita." Ibu tersenyum penuh harap, adik-adiknya bercanda tentang pernikahan mewah. Rian tersenyum, tapi dalam hati ia berteriak. Ia takut kehilangan segalanya, keluarga, warisan, nama baik di masyarakat Jawa yang masih sangat menjunjung tradisi. Di Indonesia, di mana homoseksualitas masih dianggap tabu bahkan di kota besar sekalipun, Rian tahu risikonya besar. Tapi cinta pada Dimas membuatnya berani melangkah lebih jauh. Mereka mulai merencanakan hidup bersama secara sembunyi-sembunyi. Rian naik jabatan di perusahaan marketing di Jakarta, gajinya cukup untuk menyewa apartemen bersama. Dimas, sebagai seniman relance, melukis potret-potret yang kini banyak terinspirasi dari wajah Rian. Namun, retakan mulai muncul. Telepon dari ibu semakin sering, "Kamu jarang pulang, Nak. Ada apa?" Rian beralasan sibuk kerja. Suatu malam, saat Dimas mengirim foto mereka berdua di pantai Ancol, Rian lupa logot akun WhatsApp di ponsel cadangan yang sering dipinjam ayahnya untuk bisnis. Itu kesalahan fatal. Kini, berdiri di kamar itu, Rian merasakan setiap detik seperti pisau yang menusuk. Ayahnya berjalan mondar-mandir, "Kamu sudah kotor nama keluarga ini. Apa kata tetangga, apa kata kiai di masjid? Kami besarkan kamu dengan susah payah, dan kamu balas seperti ini." Rian mencoba bicara, suaranya parau, "Ayah, ini siapa saya sebenarnya. Saya tidak bisa bohong lagi." Tapi ayahnya tak mendengar. Ia hanya menunjuk pintu keluar.
Jangan kembali sebelum kamu sadar dan menikah dengan perempuan baik-baik. Ibu menangis memeluk Rian sebentar, bisik, pulanglah nanti, nak, ibu doakan. Malam itu, Rian meninggalkan rumah dengan tas kecil berisi baju dan laptop, naik bus malam ke Jakarta. Hatinya hancur, tapi ada secercah harapan di ujung sana. Dimas menunggu di apartemen mereka. Perjalanan panjang baru saja dimulai, penuh ketakutan tapi juga kebebasan yang belum pernah ia rasakan. Di apartemen kecil di Tebet, Dimas membuka pintu dengan pelukan erat begitu Rian tiba pukul 3 pagi. "Kamu aman sekarang," bisik Dimas, suaranya tenang seperti biasa, tapi Rian bisa merasakan getaran kekhawatiran di tubuhnya. Mereka duduk di sofa usang, Rian menceritakan semuanya sambil menangis tanpa suara. Dimas mendengarkan, mengusap punggung Rian, "Kita hadapi bersama. Aku pernah lewati ini dan lihat, aku masih berdiri." Hari-hari berikutnya adalah campuran antara kelegaan dan ketakutan. Rian tak lagi harus bolak-balik Yogya setiap akhir pekan. Mereka hidup bersama, memasak nasi goreng sederhana di dapur kecil, menonton film India di malam hari, dan Dimas mengajari Rian melukis sebagai pelampiasan emosi. Cinta mereka semakin dalam, bukan lagi rahasia yang disembunyikan, tapi rumah yang mereka bangun pelan-pelan. Di kantor marketing di Sudirman, Rian berusaha fokus. Bosnya memuji kerjanya yang kreatif, promosi jabatan hampir di tangan. Tapi pikirannya sering melayang ke keluarga. Telepon dari ibu datang diam-diam, "Ayah masih marah, tapi ibu rindu. Jangan putus asa, nak." Rian tak berani cerita tentang Dimas. Di sisi lain, ia bertemu Sinta, teman kuliah yang kini jadi rekan kerja, seorang perempuan straight yang selalu suportif. Suatu siang di kantin, Rian akhirnya curhat separuh. Sinta memeluknya, "Kamu berani banget, Rian. Aku ada buat kamu." Lalu ada Budi, teman dari grup dukungan, pria gay yang sudah open dan punya bisnis kecil di blog. Budi memperingatkan, "Di Indonesia ini susah, bro. Banyak yang kehilangan keluarga, tapi banyak juga yang akhirnya bahagia. Jangan mundur." Hubungan dengan Dimas semakin indah. Mereka jalan-jalan ke Taman Suropati malam hari, tangan saling genggam di saku jaket. Dimas melukis potret Rian yang kemudian dijual di galeri kecil, uangnya untuk tabungan mereka. Rian merasa tumbuh, belajar mencintai dirinya sendiri. Tapi tekanan dari Yogya tak hilang. Ayah mengirim pesan melalui adik, "Kalau kamu tidak pulang dan nikah dengan anak Pak Haji, usaha batik ini tidak akan kau warisi." Rian gelisah. Di akhir pekan, ia dan Dimas merencanakan liburan kecil ke Bandung, tapi Rian selalu was-was ada yang mengikuti. Suatu malam, Dimas bertanya, "Kamu mau aku temani ke Yogya bicara dengan ayahmu?" Rian menggeleng, "Belum saatnya. Aku takut kehilangan kamu juga." Konflik batin Rian semakin kuat, antara rasa syukur punya Dimas dan rasa bersalah pada keluarga yang membesarkannya dengan nilai-nilai tradisi. Masyarakat sekitar mulai bergosip. Tetangga di Yogya menelepon ibu bertanya kenapa Rian jarang pulang. Di Jakarta, rekan kerja mulai curiga kenapa Rian tak pernah cerita pacar perempuan. Rian belajar hidup dengan topeng, tapi di rumah bersama Dimas, ia bisa bernapas bebas. Mereka berjanji akan saling dukung apapun yang terjadi. Tapi benih ketegangan sudah tumbuh. Suatu hari, ayah menelepon langsung, suaranya dingin, "Pulang sekarang, atau jangan harap lagi." Rian tahu badai besar akan datang. Ayah Rian tiba di Jakarta tanpa pemberitahuan, berdiri di depan pintu apartemen dengan tas batik di tangan dan wajah tegang. "Buka pintu, Rian. Ayah mau bicara." Dimas sedang di dalam, lukisan baru sedang kering. Rian panik, tapi tak bisa lari. Mereka duduk di ruang tamu kecil, ayah melihat sekeliling, mata berhenti di oto kecil Rian dan Dimas di dinding. "Ini dia pacarmu," suara ayah rendah tapi penuh amarah. Rian mengangguk pelan. Dimas keluar dari kamar, memperkenalkan diri sopan, tapi ayah tak menjabat tangan. Konfrontasi meledak.
Ayah bercerita betapa malunya keluarga, bagaimana tetangga bergosip, bisnis batik mulai sepi pembeli karena rumor. Kamu harus pilih, Rian. Nikah dengan anak teman ayah di Yogyakarta, atau kamu bukan anak ayah lagi. Usaha ini, rumah ini, semuanya. Ibu menelepon ya Ideo, menangis, nak, pikirkan masa depanmu. Keluarga adalah segalanya. Rian merasa seperti di persimpangan. Dimas diam di samping, tangannya meremas tangan Rian di bawah meja. Malam itu, setelah ayah pergi ke hotel, Rian dan Dimas berbicara sampai subuh. Aku tak bisa paksa kamu, kata Dimas, tapi aku di sini. Rian menangis, mengingat semua pengorbanan orang tua, sekolah terbaik, liburan keluarga, doa setiap malam. Tapi ia juga ingat betapa ia hampir bunuh diri dulu karena menyembunyikan diri. Pagi harinya, keluarga besar datang ke apartemen, paman, bibi, bahkan kiai kampung ia telepon. Ultimatum resmi, dalam 1 minggu, Rian harus pulang, tunangan dengan gadis pilihan ayah, atau putus hubungan total, tak ada warisan, tak ada nama. Rian merasa dunia sempit. Di kantor, ia hampir tak bisa kerja, bos bertanya ada apa. Sinta menariknya ke ruang meeting, apapun pilihanmu, aku dukung. Tapi jangan bunuh dirimu sendiri. Budi datang malam itu bawa makanan, banyak teman kita yang pilih keluar, dan mereka hidup lebih bahagia sekarang. Tapi sakitnya ya sakit. Rian menghabiskan malam di masjid dekat apartemen, sholat tapi tak tenang. Agama yang diajarkan keluarga bertabrakan dengan perasaannya. Dimas tak tidur, melukis potret Rian dengan latar laut lepas. Ini simbol kebebasanmu, katanya. Konflik mencapai puncak saat ayah menelepon lagi, waktu habis besok. Rian tahu ia harus memutuskan. Hatinya terbelah dua, satu sisi ingin pulang jadi anak baik, menikah, pura-pura bahagia. Sisi lain ingin lari ke pelukan Dimas selamanya. Seminggu penuh Rian seperti hidup di kabut. Ia bolak-balik antara kantor, apartemen, dan percakapan panjang dengan Sinta dan Budi di warung kopi pinggir jalan. Sinta bilang, keluarga penting, tapi kalau mereka tak terima kamu apa adanya, apa artinya? Budi cerita pengalamannya sendiri, dulu diusir, kini punya komunitas baru yang jadi keluarga pilihan. Rian membaca artikel online tentang di Indonesia, cerita orang-orang yang berhasil, tapi juga yang jatuh karena depresi. Malam-malam ia tak bisa tidur, memandang Dimas yang tidur nyenyak, bertanya dalam hati, apakah aku egois? Dimas tak pernah memaksa, hanya bilang, apapun keputusanmu aku hormati. Itu justru membuat Rian semakin mencintainya. Suatu sore, Rian pergi ke Yogyakarta sendirian, duduk di pendopo rumah lama, bicara dengan ibu secara pribadi. Ibu memeluknya lama, ibu sayang kamu apa adanya, tapi ayah. Tradisi kuat di sini. Ayah tak mau keluar kamar. Rian pulang ke Jakarta dengan hati lebih berat. Di grup dukungan ia dengar cerita serupa, banyak yang akhirnya pilih cinta dan bangun hidup baru. Rian mulai bayangkan masa depan tanpa keluarga, susah, tapi bebas. Ia mulai cari kerja baru yang tak bergantung keluarga, kirim lamaran ke perusahaan startup. Teman kantor mulai tahu sedikit, ada yang mendukung, ada yang menjauh. Tekanan budaya terasa di mana-mana, iklan pernikahan di doa Jumat di masjid. Tapi di pelukan Dimas, semuanya tenang. Akhirnya, di malam ultimatum habis, Rian duduk di balkon, memandang lampu kota Jakarta. Aku pilih kamu, bisiknya pada Dimas. Tapi keputusan itu belum diumumkan. Rian masih bergulat dengan rasa bersalah yang luar biasa. Keesokan paginya, Rian mengemas tas besar, meninggalkan kunci rumah Yogyakarta di meja. Ia kirim pesan ke ayah, Ma, ayah. Aku pilih hidupku sendiri. Telepon langsung dibanting. Ibu menangis di telepon, jangan putus hubungan total, nak. Di Jakarta, Dimas menyambut dengan pelukan, tapi mereka tahu ini baru awal kesulitan. Rian dipecat dari perusahaan karena ayah menelepon bosnya yang kebetulan kenal.
Tabungan habis untuk sewa apartemen 3 bulan ke depan. Mereka makan hemat, Dimas tambah order lukisan, Rian mulai relance marketing online. Teman lama menjauh, gosip menyebar ke Yogya. Rian merasa kesepian, tapi Dimas selalu ada, masak mie instan, peluk saat malam dingin, ingatkan kita bangun dari nol. Mereka pindah ke apartemen lebih murah di pinggiran, mulai bisnis kecil, Dimas buka workshop lukis online, Rian handle marketingnya. Lambat laun, klien datang, terutama dari komunitas muda Jakarta yang terbuka. Sinta dan Budi bantu promosi. Rian belajar mandiri, tak lagi bergantung warisan. Ada momen jatuh, sakit karena stres, hampir putus asa saat tagihan listrik menumpuk. Tapi setiap kali, Dimas bilang, kamu sudah berani sekali. Itu cukup. Perlahan, Rian merasakan pertumbuhan, ia tak lagi malu dengan dirinya. Ia ikut komunitas advokasi diam-diam, bicara di forum kecil tentang penerimaan diri. Ibu kadang kirim uang diam-diam, pesan ibu bangga kamu kuat. Ayah masih diam, hidup baru mulai terbentuk, penuh perjuangan tapi penuh makna. 2 tahun berlalu, apartemen mereka kini lebih besar di kawasan Kemang, penuh lukisan Dimas dan tanaman hijau yang Rian rawat. Bisnis kecil mereka berkembang jadi kayak seni mini yang ramah bagi semua orang, tempat berkumpul seniman dan profesional muda. Rian kini lebih tenang, percaya diri bicara di depan orang tentang perjalanannya tanpa takut. Dimas melukis seri besar tentang kebebasan memilih. Suatu sore di balkon, mereka berpelukan sambil lihat matahari terbenam, Rian bisik, terima kasih sudah tunggu aku. Dimas tersenyum, kita sama-sama belajar. Ibu datang diam-diam ke Jakarta, bertemu mereka berdua, menangis tapi akhirnya memeluk Dimas, rawat anak ibu ya. Ayah belum, tapi Rian tahu waktu mungkin akan menyembuhkan. Rian merasa lengkap, ia tak kehilangan semua, hanya menemukan versi dirinya yang lebih kuat. Cinta mereka kini bukan rahasia, tapi inspirasi bagi yang lain. Apakah memilih cinta sesama jenis meski kehilangan keluarga adalah keputusan yang tepat? Benar atau salah?